Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dan juga anak-anakku yang saleh dan salehah semuanya, santriwan santriwati SYIT Imam Syafi'i, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Kisah Anak Soleh, di mana kita sampaikan kisah-kisah dari orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang saleh dari kalangan para sahabat ridwanul alaihim, dan juga dari para ulama sebagai motivasi kita untuk mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari mereka semuanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Anak-anakku yang saudara dan saudara semuanya, juga para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini kita sampaikan kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang beliau dikenal dengan tokoh yang mengabdikan seluruh hidup untuk ibadah. Tokoh yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Siapakah beliau? Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Utsman bin Mal'un. Di mana Utsman bin Mal'un adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak mempunyai keutamaan, yang beliau dekat dengan Nabi SAW, yang beliau juga pernah hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah, dan bersama Nabi SAW di Madinah. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Sebelumnya, sebelum kita sampaikan tentang keutamaan Utsman bin Mal'un ini, kalau seandainya kita hitung, mengurutkan sahabat Nabi SAW yang masuk Islam dari mulai awal sampai berikutnya, maka Utsman bin Mal'un ini adalah menempati urutan yang ke-14 dari sahabat-sahabat Nabi SAW ketika diurutkan masuk Islamnya. Maka ini merupakan kabar gembira dan berarti masuk daripada orang-orang yang awal masuk Islam. Maka di sini ada poin-poin yang perlu kami sampaikan terkait biografi beliau, tentang kisah beliau. Yang pertama adalah keutamaan Utsman bin Mal'un ini. Keutamaan Utsman bin Mal'un. Yang pertama, bahwa Utsman bin Mal'un adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dimakamkan di Baqi. Kenapa? Kenapa beliau dimakamkan di Baqi? Karena beliau meninggal di Madinah. Dan beliau adalah orang yang pertama kali meninggal dari kalangan muhajirin, yang waktu itu dari Mekah hijrah ke Madinah, kemudian sahabat Nabi SAW. Dari kalangan muhajirin yang pertama kali meninggal adalah Utsman bin Mal'un. Makanya beliau orang yang pertama dimakamkan di Baqi, yang berlokasi di dekat Masjid Nabawi. Ini yang pertama, bahwa beliau
orang yang pertama kali dimakamkan di Baqi. Yang kedua, anak-anak semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat rajin dalam beribadah. Beliau rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita simak di sini bahwa hal penting terakhir yang harus Anda ketahui, bahwa sahabat mulia yang sedang Anda telaah, yang kita telaah riwayat hidupnya sekarang ini, ialah seorang suci yang agung, tetapi bukan dari kalangan yang suka mengisolasi diri, dan sebaliknya merupakan yang suci yang terjun di area kehidupan, di mana kesucian itu berupa amal yang tidak henti-hentinya. Beliau terus beramal saleh. Makanya tadi dalam awal kita sampaikan, tokoh yang mengabdikan seluruh hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau beramal yang tidak henti-hentinya dan menempuh jalan kebenaran serta ketekunannya yang pantang menyerah dalam mencapai kemaslahatan dan kebaikan. Ini Utsman bin Maz'un. Jadi beliau terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergaul dengan masyarakat, kemudian beliau bergaul dengan para sahabat ridwanullah alaihim, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika agama Islam cahayanya mulai menyinar dari hati Rasulullah SAW, dan kalimat-kalimat yang disampaikannya di beberapa majlis, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, Utsman bin Maz'un adalah salah seorang dari beberapa gelintir manusia yang segera menerima panggilan ilahi dan bergabung ke dalam kelompok pengikut Rasulullah SAW. Ia pun ditempa oleh berbagai derita dan siksa, sebagaimana dialami oleh sahabat yang lain. Jadi termasuk keutamaan dari Utsman bin Maz'un ini adalah orang yang bergegas menerima cahaya Islam. Tadi beliau adalah orang yang dimakamkan pertama kali di Baqi. Kemudian beliau adalah orang yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga orang yang bergegas untuk menerima cahaya Islam. Meskipun setelah menerima Islam, mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan berbagai macam siksaan, sebagaimana sahabat yang lainnya. Namun beliau tetap sabar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan keselamatan orang-orang beriman dari kalangan bawah dan teraniaya ini dengan jalan menyuruh mereka berhijrah ke Habasyah, sedangkan beliau siap menghadapi bahaya seorang diri. Utsman bin Maz'un terpilih sebagai pemimpin rombongan hijrah pertama ini. Jadi termasuk salah satu keutamaan Utsman bin Maz'un adalah menjadi pemimpin hijrah ke Habasyah. Beliau menjadi pimpinannya hijrah ke mana? Habasyah. Di mana ketika melihat kondisi orang-orang muslim yang berada di Mekah Al-Mukarramah, mereka mendapatkan siksaan, ditindas oleh orang kafir Quraisy. Apa akhirnya? Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk hijrah ke Habasyah, yang tadi dipimpin oleh Utsman bin Maz'un ini. Jadi termasuk keutamaan beliau memimpin pasukan atau sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah. Dengan membawa putranya yang bernama Sa'ib, ia menatap ke depan dan melangkahkan kaki ke suatu negeri yang jauh. Guna apa? Guna menghindari muslihat musuh Allah, Abu Jahal, serta kekuasaan dan kekejaman orang-orang Quraisy lainnya. Jadi beliau mengambil taktik bagaimana biar selamat sampai tujuannya ke Habasyah.
dipimpin oleh Utsman bin Maz'un ini. Para sahabat diajak untuk ke sana. Jadi yang pertama itu anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Maz'un adalah mempunyai beberapa keutamaan yang banyak di antaranya tadi. Beliau adalah orang yang pertama kali dimakamkan di kuburan Baqi. Kemudian beliau adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah orang yang awal-awal menerima cahaya Islam. Dan yang berikutnya adalah termasuk keutamaan Utsman bin Maz'un ini adalah beliau menjadi pemimpin ketika hijrah ke Habasyah. Kemudian bagaimana berikutnya ketika hijrah ke Habasyah? Seperti yang terjadi pada orang-orang yang berhijrah ke Habasyah, baik hijrah pertama maupun kedua, tekad dan kemauan Utsman untuk berpegang teguh pada Islam kian bertambah besar. Ketika hijrah ke Habasyah, apakah menjadi luntur atau tidak? Jawabannya tidak. Justru Utsman bin Maz'un ini dan para sahabat semakin kokoh, semakin kuat. Memang benar bahwa hijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali itu telah membentuk sebuah fenomena yang unik dan gemilang dalam urusan umat Islam, di mana orang-orang yang beriman dan mengakui kebenaran Rasulullah SAW serta mengikuti cahaya ilahi yang diturunkan kepada beliau benar-benar merasa muak terhadap pemujaan berhala dengan segala kesesatan dan kebodohannya. Jadi ketika para sahabat ridwanullah alaihim pergi ke Habasyah, mereka merasakan betapa jahilnya, betapa bobroknya orang-orang yang menyembah berhala, yang tidak hidup, yang mereka barang mati. Ya, berhala-berhala itu barang mati kok disembah. Mereka sudah muak, gak suka sudah. Nah, dalam diri mereka semua telah tertanam fitrah yang benar, yang tidak bersedia lagi menyembah patung-patung yang dipahat dari batu atau dibentuk dari tanah liat. Sudah, pokoknya saya sudah tidak mau beribadah kepada patung-patung. Nih, jadi Utsman bin Maz'un dan juga para sahabatnya ketika hijrah ke Habasyah, mereka punya pemikiran yang mantap, tambah kuat imannya, dan sudah tidak mau lagi beribadah kepada patung-patung yang dibuat dari batu dan dari tanah liat. Masa disembah? Mereka sudah tidak mau lagi. Nah, ketika mereka berada di Habasyah, mereka menghadapi agama yang teratur dan tersebar luas, lengkap dengan gereja-gereja dan pendeta-pendetanya. Agama itu jauh dari agama berhala yang telah mereka kenal di negeri mereka. Itu agama apa kira-kira? Mereka yang punya gereja-gereja, kemudian ada pendeta-pendetanya, kemudian agama yang dikatakan tadi teratur dan tersebar luas di situ. Mereka tidak lain adalah orang-orang Nasara, ya, di negeri mereka. Begitu juga cara penyembahannya. Begitu juga cara penyembahan patung-patung dengan bentuknya yang tidak asing lagi, serta dengan upacara-upacara ibadah yang biasa mereka saksikan di kampung halaman mereka. Orang-orang gereja di negeri Habasyah itu tentu saja telah berupaya sekuat daya untuk menarik orang-orang yang berhijrah tersebut ke dalam agama mereka. Jadi ini, anak-anak semuanya, ketika orang-orang muslim pergi ke Habasyah untuk hijrah ke sana dan mencari keamanan, kenyamanan dalam ibadah, ternyata ketika melihat mereka sudah punya agama dan mereka pada beribadah dengan teratur pula di gereja-gereja, ada pendetanya, mereka juga berusaha menarik orang-orang Islam agar mengikuti agama mereka, agar beribadah seperti mereka. Tapi apakah mereka mengikuti orang-orang Islam? Ya, ternyata tidak. Coba kita ikuti berikutnya. Dan meyakinkan kebenaran agama Masehi. Mereka berusaha gitu, menarik dan mengajak. Namun semua yang kita sebutkan tersebut justru mendorong para sahabat yang berhijrah tersebut semakin teguh dan tidak berinjak
dari kecintaan mereka yang mendalam terhadap Islam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka diajak untuk mengikuti agama mereka ketika hijrah ke Habasyah. Mereka tidak begitu saja menerima, tetapi justru mereka tambah kuat dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tambah kokoh dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya mengikuti Rasulullah SAW. Ini bagaimana kondisi orang-orang yang tadi hijrah ke mana? Ke Habasyah. Yang dipimpin oleh siapa? Utsman bin Maz'un. Di antaranya mereka tetap sikapnya kuat untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini ketika di sana. Meskipun tadi sudah ada ajaran agama yang dikenal Nasara dan mereka ingin mengajak orang-orang Muslim, tapi mereka tetap untuk berpegang teguh dengan agama Islam ini. Kemudian bagaimana kondisinya ketika mereka di Habasyah ini? Maka dengan hati rindu dan gelisah mereka menunggu suatu saat yang telah dekat untuk dapat pulang ke kampung halaman tercinta. Namanya lagi hijrah, lagi bepergian, ingin kembali ke kampungnya. Mereka pun rindu, para sahabat, anak-anak semuanya. Rindu ingin pulang ketika bepergian. Ingin pulang ke kampungnya. Kampungnya mana ini? Kampungnya dalam Mekah Al-Mukarramah. Dan ingin kembali ke kampungnya untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Dan berdiri di belakang Nabi yang agung. Saya ingin kembalilah, ingin ke Mekah, ingin bertemu Nabi SAW, beribadah bersama Nabi Muhammad SAW. Ini harapannya, karena mereka sudah rindu, kangen, baik dalam masjid kala damai maupun di medan tempur saat mempertahankan diri dari ancaman kaum musyrikin. Inginnya bersama beliau, bersama Nabi SAW. Ini demikianlah para sahabat tinggal di Habasyah. Tadi mereka tetap berpegang teguh dengan ajaran Islamnya. Yang kedua, mereka punya rasa rindu ingin kemana? Kembali ke kampungnya, ke kampung halamannya, beribadah dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan bertempur bersama Nabi Muhammad SAW. Demikianlah para sahabat tinggal di Habasyah dalam keadaan aman dan tentram, termasuk di antaranya Utsman bin Maz'un yang dalam perantauannya itu tidak dapat melupakan rencana-rencana jahat saudara sepupunya. Siapa? Umayyah bin Khalaf, dan pedihnya siksa yang ditimpakan atas dirinya. Dia tidak melupakan tentang kondisi saudara sepupunya yang beliau itu menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Siapa tadi? Umayyah bin Khalaf. Karena itu, ia menghibur dirinya dengan mengubah syair yang berisikan sindiran. Dia membuat syair ini sebagai hiburan. Salah satu metode mereka, para sahabat juga, ketika untuk menghibur, membuat bagaimana biar nyaman hatinya, membuat kata-kata yang indah, membuat syair yang indah dalam rangka menghibur dirinya. Membuat syair yang berisikan sindiran dan peringatan terhadap saudaranya itu. Siapa tadi? Umayyah bin Khalaf. Nah, sindiran ini, syairnya ini indah sekali. Coba anak-anak semuanya dengarkan. Kamu melengkapi panah dengan bulu-bulunya. Kamu meruncingkannya setajam-tajamnya. Kamu memerangi orang-orang yang suci lagi mulia. Kamu mencelakakan orang-orang yang berwibawa. Ingatlah, satu saat bahaya datang menimpa. Perbuatanmu akan mendapat balasan dari rakyat jelata. Ini ungkapan syair, kata-kata indah yang disampaikan oleh Utsman bin Maz'un untuk ditunjukkan kepada Umayyah bin Khalaf, saudara sepupunya. Artinya, okelah sekarang kalian menyiapkan panah-panahnya, kemudian membuat
anak panah setajam-tajamnya diruncingkan ya. Kemudian kamu merangi orang-orang yang suci dan berwibawa, tapi suatu saat engkau akan diserang oleh rakyat jelata. Maka ketika orang-orang muhajirin di tempat mereka hijrah itu beribadah kepada Allah dengan tekun, serta mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang ada pada mereka dengan semangat yang selalu menggelora meskipun berada di negeri orang. Ketika mereka sudah di Habasyah tadi, mereka tetap kokoh dengan pendiriannya. Kemudian mereka juga ada rasa rindu dan mereka bisa beribadah, dan mereka beribadah dengan nyaman dan tenang. Karena mereka dilindungi oleh rajanya, Raja Romawi. Dipersilahkan untuk beribadah. Mereka beribadah dengan nyaman, dengan tenang. Ketika di tempat Habasyah tadi, di tempat tersebut, tiba-tiba mendengar katanya orang-orang kafir Quraisy pada masuk Islam. Katanya di Mekah itu banyak yang sudah masuk Islam. Mereka mendengar berita bahwa orang-orang Quraisy telah menganut Islam dan mengikuti Rasulullah SAW, yang akhirnya mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena senang mendengarkan berita itu. Pertanyaannya, apakah berita yang dia dengar itu tadi benar atau tidak? Kabar yang mereka terima tadi benar atau tidak? Maka kita simak berikutnya. Berita tersebut membangkitkan semangat mereka untuk mengemasi barang-barang dan bergegas berangkat ke Mekah. Wah, ini berita bagus ini. Orang-orang pada masuk Islam, berarti kalau kita pulang akan banyak temannya. Seperti itu. Paling tidak pikirannya. Akan banyak penolongnya. Akhirnya berkemas-kemas untuk pergi ke Mekah. Bersama kerinduan dan kecintaan kepada kampung halaman, namun ketika mereka sampai di dekat tempat tujuan, ternyata berita tentang masuk Islamnya orang-orang Quraisy itu hanyalah dusta belaka. Coba bayangkan, ketika mereka sudah berkemas-kemas mau pulang, mau ke kampung halamannya ke Mekah, ternyata itu ternyata beritanya bohong, berita dusta. Berita dusta. Tidak pada masuk Islam. Mereka merasa sangat kecewa karena telah berlaku ceroboh dan tergesa-gesa. Aduh, qadarullah masyafa'ala, kenapa? Langsung pergi ke Mekah. Dan ternyata beritanya tidak benar. Tadi sudah beribadah dengan nyaman, tenang di Habasyah, dan mendengarkan berita kalau di Mekah banyak orang-orang yang sudah masuk Islam. Pulang, ternyata tidak benar ceritanya. Akhirnya demikian, yang kondisinya dia merasa kecewa karena tergesa-gesa. Tetapi pertanyaannya, apakah mungkin mereka akan kembali sedangkan Mekah telah berada di hadapan mereka? Hayo, sudah di depannya, sudah sampai, sudah di hadapannya Mekah, mau kembali ke Habasyah. Maka di pihak lain, orang-orang musyrik di kota Mekah telah mendengar, ini orang-orang muslim yang di Habasyah mau pulang, mau kembali ke Mekah. Ayo siap-siap, ayo kepung, ayo kita hadapi mereka. Coba, malah ketika orang-orang yang dari Habasyah mau ke Mekah, terdengar oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa mereka akan pulang ke Mekah. Di pihak lain, orang-orang musyrik di kota Mekah telah mendengar kedatangan buronan yang telah lama mereka kejar-kejar. Dan mereka telah memasang jebakan untuk menangkapnya. Karena dasarnya gak suka. Dasar orang kafir Quraisy nggak suka sama Islam, dan mereka akan berusaha memojokkan orang-orang yang masuk Islam, termasuk tadi yang sudah pada hijrah ke Habasyah. Ketika pulang mau dijebak sama mereka. Kini mereka telah masuk ke dalam jebakan Quraisy dan nasib telah membawa mereka ke tempat ini. Terjebak mereka.
Nah, pada waktu itu, syuaka atau jaminan keamanan merupakan salah satu tradisi Arab yang dijunjung tinggi dan dihormati. Jadi, dalam tradisi Arab ada sebuah jaminan keamanan. Ada seorang yang misal, biar aman saya, biar aman di bawah jaminan fulan. Diumumkan kepada masyarakat, saya di bawah jaminan fulan, maka aman. Nah, sekiranya ada seorang yang lemah, yang beruntung masuk dalam perlindungan salah seorang pemuka Quraisy, berarti ia berada dalam suatu pertahanan yang kokoh. Jadi kalau ada orang yang lemah, yang tadi tertindas, kok dia berada di bawah naungan, di bawah perlindungan misal siapa, maka berarti dia aman. Hingga darahnya tidak boleh ditumpahkan dan keamanan dirinya tidak perlu dikhawatirkan. Jadi kalau sudah di bawah perlindungan seseorang, misal di bawah perlindungan Abu Jahal, di bawah perlindungan siapa, ya, Al-Walid bin Mughirah misal, atau yang lainnya, berarti sudah aman. Itu tradisi zaman dulu di Quraisy. Seperti itu. Darahnya dijaga, kemudian keamanan dijaga, sudah tidak khawatirkan lagi. Pergi-pergi ke mana silahkan, bebas, aman. Namun orang-orang yang mencari perlindungan itu tidaklah sama kemampuan mereka untuk mendapatkannya. Tentunya ada biaya. Untuk mencari perlindungan, orang satu dengan yang lain tentu berbeda. Kemampuannya berbeda, maka tidak semuanya bisa. Itulah sebabnya hanya sebagian kecil saja yang berhasil, termasuk di antaranya Utsman bin Mal'un yang berada dalam perlindungan Al-Walid bin Al-Mughirah. Maka dari situ anak-anak semuanya, tadi ketika orang mau mendapatkan perlindungan biar aman, tidak diganggu, tidak boleh dibunuh, maka dia harus mencari perlindungan. Perlindungan ini butuh biaya yang tidak sedikit. Maka tidak semua orang bisa mendapatkan perlindungan. Jadi hanya sebagian kecil yang mendapatkan perlindungan. Jadi kalau ingin aman tadi harus di bawah perlindungan ini. Ya orang-orang yang pada pulang ke Mekah. Akhirnya apa? Tidak banyak yang mendapatkan perlindungan. Hanya sedikit. Termasuk yang mendapat perlindungan adalah Utsman bin Mal'un. Dia mendapatkan perlindungan dari siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Ia masuk ke Mekah dalam keadaan aman dan tentram. Masuk ke Mekah aman dan tentram. Utsman bin Mal'un di bawah lindungannya siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan menyeberangi jalan serta ganggangnya, menghadiri tempat-tempat pertemuan tanpa khawatir akan kedzaliman dan bahaya. Ketika sudah mendapatkan perlindungan, seperti Utsman bin Mal'un ini mendapat perlindungan dari Al-Walid bin Al-Mughirah, maka Utsman bin Mal'un pergi kemana saja bebas. Ke tempat pertemuan bebas, ke tempat sini bebas, ke situ bebas, aman semuanya, tidak diganggu. Tidak boleh dipukulin, tidak boleh dibunuh, seterusnya. Mendapatkan jaminan perlindungan. Nah, Ibnu Mal'un adalah laki-laki yang ditempa Al-Quran dan dididik oleh Muhammad SAW ini memperhatikan keadaan sekelilingnya. Ia melihat saudara-saudara sesama muslim yang berasal dari kalangan fakir miskin dan orang-orang yang tidak berdaya, tidak bisa memperoleh perlindungan karena tidak ada orang yang sedia melindungi mereka. Ia melihat mereka dihadang oleh bahaya dari segala jurusan. Jadi ketika masuk ke Mekah, karena tidak ada perlindungan, orang-orang fakir miskin tadi, teman-temannya dari sahabat Nabi SAW, dikejar oleh bahaya dari segala jurusan, dikejar kezaliman dari setiap jalan.
Sementara itu, ia sendiri aman. Siapa yang aman tadi? Utsman bin Maz'un. Coba lihat, coba teman-teman, kok pada kayak gitu, dikejar-kejar, diancam, disiksa. Sementara dia itu aman. Dia disiksa, dikejar karena tidak ada biaya untuk mendapatkan perlindungan. Sementara itu Utsman itu aman, tentram, bebas kemana saja, enjoy. Karena apa? Sudah punya perlindungan. Terus bagaimana sikap beliau? Kita ikuti berikutnya. Ya, dimana sementara itu ia sendiri aman, tentram, terhindar dari gangguan bangsanya. Rohnya yang biasa bebas itu berontak dan perasaannya mulai bergejolak. Ia menyesal atas tindakan yang telah diambilnya. Jadi beliau menyesal rasanya ketika beliau ke Mekah, kemudian mendapatkan perlindungan, aman, tetapi teman-temannya tidak aman. Teman-temannya dikejar, teman-temannya disiksa, teman-temannya diancam dengan berbagai macam model. Ini Utsman tidak nyaman rasanya melihat kondisi demikian. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Utsman keluar dari rumahnya dengan niat yang bulat dan tekad yang pasti. Apa? Hendak menanggalkan perlindungan dari Al-Walid. Dia ingin menanggalkan dari perlindungan Al-Walid. Jadi tekad, sudah, saya mau keluar dan saya akan sampaikan kepada masyarakat saya ingin keluar dari perlindungan Al-Walid. Kenapa coba tadi? Karena melihat teman-temannya enggak mendapatkan perlindungan. Dia merasa kasihan, harusnya mendapatkan nasib yang sama, ya, memperjuangkan Islam. Tapi beliau aman, sementara yang lain tidak aman. Maka beliau keluar dari rumahnya dengan niat yang bulat dan tekad yang pasti hendak menanggalkan perlindungan dari Al-Walid bin Al-Mughirah. Sudah, saya mau keluar. Selama itu perlindungan tersebut memang membuatnya aman. Derita di jalan Allah yang sebenarnya terasa nikmat. Ya, dia aman. Ya, kenapa? Mendapatkan perlindungan dari Al-Walid, sebenarnya gitu. Tapi ia itu tidak nyaman karena teman-temannya mendapatkan siksaan. Ia seperti kehilangan serasa senasib. Tahu ketika pergi ke Habasyah, bagaimana perjalanannya, bagaimana di Habasyah, kemudian bagaimana ketika mendengarkan berita, senang, kemudian udah masuk Islam, sujud, kemudian ayo kita ke Mekah, bareng-bareng ke Mekah. Sampai situ Utsman mendapatkan perlindungan, sementara teman-temannya tidak. Utsman mendapatkan perlindungan, kenapa? Karena punya dana. Kemudian yang ini tidak mendapatkan karena fakir miskin. Maka, kalau itu nggak senasib ini. Saya merasa menyesal. Teman-temannya kasihan. Hanya beliau menekadkan diri untuk keluar. Ya seperti kehilangan rasa senasib. Sepenanggungan bersama saudara kaum muslimin yang merupakan tunas-tunas dunia dalam keimanan dan generasi alam baru yang esok pagi akan berpancar cahaya ke seluruh penjuru. Cahaya keimanan dan ketauhidan. Ini yang beliau harapkan nantinya akan berpancar sinar Islam. Dan beliau tadi merasa aman, yang lain tidak, dia rasanya enggak senasib. Maka beliau ingin keluar dari perlindungan Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini bagaimana perjalanannya. Jadi anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi semuanya. Ini bagaimana kondisi ketika Utsman bin Maz'un dan para sahabatnya dari Habasyah kembali ke Mekah. Kenapa tadi? Mendengarkan berita masuknya Islam, tapi ternyata mereka belum pada masuk Islam. Justru ketika mereka pada kembali ke Mekah,
dihadang. Baiklah, kita sedikit sampaikan. Mari kita dengarkan cerita dari saksi mata yang melukiskan bagi kita peristiwa yang telah terjadi, yang menuturkan ketika Utsman bin Maz'un menyaksikan penderitaan yang dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW, sedangkan sendirinya bebas kemana saja dengan aman dan tentram berkat perlindungan Al-Walid bin Mughirah. Ia pun berkata, "Demi Allah, sungguh ini adalah kerugian besar bagiku." Dia menyampaikan, "Demi Allah, sungguh ini merupakan kerugian besar bagiku." Kenapa? Karena aku bisa bebas kemanapun dalam keadaan aman disebabkan perlindungan seorang tokoh golongan musyrik, sedangkan rekan-rekan seagama menderita, mendapatkan azab dan siksa yang tidak kualami. Dia merasa sedih sampai mengucapkan, "Demi Allah, sungguh ini adalah kerugian besar bagiku." Kenapa? Karena dia mendapatkan perlindungan dari tokoh musyrik Al-Walid bin Al-Mughirah, sementara teman-temannya mendapatkan siksa dari orang-orang kafir Quraisy. Maka beliau merasa sedih. Akhirnya ia pergi. Lalu ia pergi mendapatkan Al-Walid bin Al-Mughirah dan berkata, "Wahai Abu Abi Syams, wahai Abu Abdi Syams." Abdus Syams itu adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Abdus Syams dipanggil, "Wahai Abu Abdi Syams, cukuplah sudah perlindunganmu. Cukuplah perlindunganmu. Dan sekarang ini aku melepaskan diri dari perlindunganmu. Jadi cukuplah sampai sini. Perlindunganmu kepadaku cukuplah sampai sini." Walid bertanya, "Mengapa wahai keponakanku?" Ini berarti Utsman bin Maz'un adalah keponakan Al-Walid bin Al-Mughirah. Maka ditanya, "Oh, kenapa sih kamu? Kok kamu malah mau mengundurkan diri dari perlindunganku, padahal kamu sudah aman, mau pergi kemana aja silakan. Mau ke pasar, mau ke pantai, mau kemana silakan. Bebas kamu. Dan kamu aman, kamu tidak akan diganggu. Kenapa kamu malah mau mengundurkan diri dari perlindunganku?" Nah, katanya, apakah ada salah seorang anak buahku yang mengganggumu? Ditanya, "Kenapa sih kamu keluar? Apa ada yang mengganggu dari anak buahku, wahai Utsman bin Maz'un?" Ditanya oleh ini Al-Walid bin Al-Mughirah. Maka Utsman menjawab, "Tidak." Sahabatnya Utsman tegas, "Tidak. Hanya saja saya ingin berlindung kepada Allah dan tidak suka lagi kepada selainnya." Beliau mengatakan dengan tegas, "Tidak. Tidak ada yang mengganggu saya. Bawahanmu juga tidak mengganggu saya, tidak. Tapi saya ingin berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak suka lagi kepada selain dirinya. Karenanya, pergilah ke masjid serta umumkanlah maksudku secara terbuka." Dia mengajak kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, yaitu Utsman bin Maz'un, mengajak, "Ayo Pak, ayo kita pergi ke masjid dan umumkan kepada umat, kepada masyarakat Quraisy bahwa saya sudah bukan di bawah pelindungan Al-Walid bin Al-Mughirah." Udah kita sampaikan. Disampaikan di masjid, ayo kita umumkan, karena dulu diumumkan. Jadi kalau modelnya ada pelindungan seperti itu, diumumkan ke masyarakat, "Wahai penduduk semuanya, Fulan bin Fulan di bawah perlindungan Fulan." Seperti Utsman bin Maz'un di bawah perlindungan
Al-Walid bin Al-Mughirah, diumumkan dulu sehingga aman. Nah sekarang sampaikan kepada mereka secara terbuka agar saya sudah lepas dari perlindungan Anda, seperti engkau dahulu mengumumkan perlindungan terhadap diriku. Subhanallah, begitu tegarnya Utsman bin Maz'un menyampaikan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, padahal tahu konsekuensinya nanti apa kalau keluar dari perlindungan seseorang. Ya siap-siaplah mendapatkan siksaan, cobaan, ujian, dan berbagai macam gangguan, siap. Tapi sekali lagi, kenapa Utsman bin Maz'un tadi menyatakan akan mengundurkan diri dari perlindungan Al-Walid bin Al-Mughirah? Karena beliau melihat kondisi sahabat-sahabat yang lain yang dulu hijrah bersama ke Habasyah, ternyata nasibnya berbeda, maka beliau ingin merasakan senasib seperti mereka. Kalau mereka gak ada biaya, gak ada dana untuk perlindungan karena fakir miskin, maka Utsman bin Maz'un ini anak-anak semuanya, coba begitu tegasnya, begitu kuatnya perhatiannya kepada masyarakatnya, dia berusaha akan keluar dari perlindungannya. Demi apa? Merasakan senasib dengan anak buahnya, dengan masyarakatnya. Ini tadi yang disampaikan cerita langsung, ya, bagaimana Utsman bin Maz'un dengan berdialog dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Akhirnya setelah ada dialog, oke. Kalau kamu seperti itu, oke. Kalau kamu mau mengundurkan dari sini, oke. Kalau kamu sudah tidak mau di bawah perlindungan saya, oke. Akhirnya Utsman bin Maz'un berdua pergi ke masjid untuk mengumumkan. Ya, mereka berdua akhirnya pergi ke masjid. Lalu Al-Walid berkata, diumumkan, wahai saudaraku semuanya, Utsman ini datang untuk mengembalikan kepadaku jaminan perlindungan terhadap dirinya. Wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah bahwasanya Utsman datang ke sini, Utsman bin Maz'un datang ke sini untuk mengembalikan jaminan dariku. Artinya sudah bukan di bawah jaminanku. Ini disampaikan. Akhirnya tadi Utsman datang sama Al-Walid bin Al-Mughirah. Utsman di sampingnya. Utsman menyaut, betul. Seperti yang dikatakan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Ia memang seorang yang memegang teguh janjinya. Hanya saja aku berkehendak agar tidak lagi mencari perlindungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sampaikan terang-terangan, betul apa yang dikatakan oleh Al-Walid Al-Mughirah, bahwasanya saya itu akan keluar dari perlindungan beliau. Memang beliau orang yang terpercaya, tapi saya ingin keluar daripadanya, dan saya hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana Utsman bin Maz'un. Terus bagaimana nasibnya ketika Utsman bin Maz'un setelah keluar dari perlindungan Al-Walid bin Al-Mughirah? Maka insyaallah kita akan sampaikan pada episode berikutnya tentang bagaimana kisah Utsman bin Maz'un setelah keluar dari perlindungan Al-Walid bin Al-Mughirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa melanjutkan kisah anak soleh ini pada pekan berikutnya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.